Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Lutfi, alhamdulillah berkenan rawuh di tengah keluarga besar SMP 29 Surabaya. Yang saya hormati Bu Sofi selaku pengawas pembina. Alhamdulillah pada kesempatan rawuh di tengah-tengah keluarga besar SMP 29 Surabaya yang menjadi kebanggaan kita semua. Ustadz Ustazah SMP 29 Surabaya yang dimotori oleh teman-teman yang luar biasa. Ada Ustadz Jemati, Ustadz Eko, Ustazah Aini, dan yang lain. Yang saya banggakan, yang selalu menjadi kebanggaan kita semua, santriwan, santriwati SMP 29 Surabaya, yang selalu kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, Ustazah, santriwan, santriwati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini, kita keluarga besar SMP 29 Surabaya bisa merayakan, bisa memperingati Hari Besar Agama Islam Isra Mi'raj secara virtual yang diikuti khususnya oleh santriwan, santriwati kelas 7 dan kelas 8. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau selalu memberikan jalan terang, memberikan lampu penerangan untuk kehidupan kita dan kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, santriwan santriwati yang pada saat ini mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj secara virtual, materi yang disampaikan oleh Kiai Lutfi, marilah kita renungkan bersama. Marilah kita ikuti bersama. Semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehkah. Kelak kalian menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga, bisa dibanggakan oleh orang tua, bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara. Semuanya kita semua berkeinginan. Dan kita semua keluarga besar SMP 29 Surabaya berkeyakinan kelak 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, alumni SMP 29 Surabaya, ada yang menjadi wali kota Surabaya, ada yang menjadi gubernur Jawa Timur, dan ada yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kalian di SMP 29 Surabaya mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam materi, baik itu secara fisik, secara mental, materi-materi berkaitan untuk peningkatan imtak kalian yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah SMP 29 yang luar biasa. Kalian setiap pagi mendapatkan tausiah dari Ustadz Jemati. Ilmu yang Ustadz Jemati sampaikan luar biasa. Ikuti dengan baik, ikuti semua nasihat Bapak Ibu Guru, ikuti semua nasihat Ustadz Ustazah SMP 29 Surabaya. Apabila kalian mengikuti materi-materi yang disampaikan Ustadz Ustazah, mengikuti materi yang disampaikan oleh Kiai Lutfi, taat patuh pada orang tua, kelak kalian menjadi anak-anak yang sukses, kelak menjadi anak-anak yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan kita semua. Itu anak-anak yang bisa Pak Cipto sampaikan. Semoga peringatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah iman kita, menambah takwa kita, dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih secara pribadi dan secara kelembagaan kepada Kiai Lutfi yang telah rawuh di tengah-tengah kita memberikan ilmu. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat kami semua kepada orang tua kalian semua, santriwan santriwati SMP 29 Surabaya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus untuk acara ini dengan doa. Sekian serangkaian acara Isra Mi'raj hari ini. Bila ada salah kata, saya selaku MC meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Lutfi dan Ustadz Jemadi, kami persilahkan. Bapak Kepala SMP Negeri 29 Ustadz Cipto Wardoyo SPD yang kami hormati, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini anak-anak sekalian dan seluruh aktivitas akademika sholat 5 waktu yang menjadi inti dari Isra Mi'raj. Insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Kiai Lutfi. Salam dan berkati. Baiklah, untuk supaya lebih ringkas, karena kita banyak kegiatan, sebagian ustaz-ustazah kita akan vaksin hari ini. Monggo Pak Yai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah satu peluru berarti sudah. Jelas Pak JG? Jelas ya. Suara saya jelas? Jelas ya, jelas. Good. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jelas. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bu Sofi selaku pengawas, Pak Cipto, sahabat kami, Kepala SMP Negeri 29, Pak J, Ustadz Ustazah yang dengan sabar membina anak-anak siswa di SMP Negeri 29, serta santriwan dan santriwati SMP Negeri 29 yang berbahagia. Pertama, marilah kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk mengangkat
cerita, hikmah, toladan dari peristiwa yang luar biasa, Isra wal Mi'raj. Di Al-Quran itu awal sekali, jauh sebelum kita belajar membaca Al-Quran yang begitu dalam, di awal surah, di surah yang awal juga, yaitu surah Al-Baqarah, Allah sudah menyampaikan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah berpesan pada kita, Alif Lam Mim, inilah Al-Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan salah, diragukan saja Al-Quran itu tidak ada. Hudal lil muttaqin. Setiap ada kata yang menyebut Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, atau kitab, itu mesti Allah menyertakan di sampingnya itu kata-kata hudan, petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah mencoba memberikan daftar, memberikan list, siapakah orang yang bertakwa itu. Allah sebutkan yang pertama kali dalam urutan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Gaib itu artinya sesuatu yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dengan akal. Sesuatu yang membutuhkan iman dan keyakinan untuk mempercayainya. Maka Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, serta anak-anak sekalian, di cerita ini pun juga Allah ingatkan kita agar kita mempercayainya dengan penuh iman. Karena ketika kita bicara masalah Isra wal Mi'raj, itu akal kita tidak sampai. Pemikiran kita yang cerdas ini pun juga tidak sampai. Sehingga yang bisa menerima semua itu adalah iman dan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, serta santriwan santriwati yang berbahagia, cerita ini, hikmah ini Allah sampaikan dalam surah di Al-Quran, dalam surah Al-Isra yang barusan sudah dilantunkan dengan indahnya oleh qori kita dalam surah Al-Isra ayat surah yang ke-17 ayat yang pertama, Subhanallah min innahu huwas samiul basir. Anak-anak yang saya cintai, Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya abdihi laila, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahi min ayatina. Yang keduanya yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Allah berkahi, Allah berikan keberkahan, dan itu Allah jadikan sebagai bukti kebesaran Allah. Innahu wasamiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Al-Quran itu kalau ada ayat yang diawali dengan ucapan Subhanalladzi, maha suci Allah, seakan-akan Allah itu ingin berpesan kepada kita sebagai hambanya, ingat loh ya, Allah itu tidak memiliki kelemahan, Allah itu tidak memiliki keterbatasan, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala keterbatasan. Ya, maha suci Allah dari ketidakmampuan. Semua ayat Al-Quran kalau diawali dengan ucapan Subhanalladzi itu membutuhkan iman, membutuhkan keyakinan. Contoh lain di surah Yasin yang sering kita baca, surah yang ke-36 ayat 36, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari yang ditumbuhkan bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari
yang tidak mereka ketahui. Artinya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita harus yakin bahwa Allah menciptakan bumi ini berpasang-pasangan. Ya, ada putih, ada benang sari. Ada kutub utara, kutub selatan. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Telinga kita berpasangan, mata kita berpasangan, hidung kita pun juga berpasangan. Tubuh kita ini azwajakullaha. Kalau dibelah itu simetris bilateral. Wa mimma la ya'lamun, dan dari yang tidak mereka ketahui. Jadi seandainya kita bicara atau bertanya bagaimana dengan luar angkasa, azwajakullaha, semuanya berpasangan. Bagaimana yang di dalam bumi, azwajakullaha, karena Allah sudah menyampaikan seperti itu. Nah, termasuk ini pun juga ya dalam surah Al-Isra ini Allah awali ayatnya dengan ucapan subhanalladzi, maha suci Allah. Ada sebuah pertanyaan, apakah yang berangkat ini, apakah yang pergi ini adalah Muhammad dalam jazatnya, atau Muhammad hanya sebuah ilustrasi, Muhammad hanya sebuah mimpi, hanya sebuah halusinasi? Ya. Ada sebuah diskusi dalam hal itu, tapi para ulama mengatakan kalau yang diberangkatkan oleh Allah itu hanyalah Muhammad dalam mimpi, dalam halusinasi, lah untuk apa Allah awali ayatnya dengan ucapan subhanalladzi? Tidak ada hal yang istimewa kalau hanya sekedar mimpi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak, saya lanjutkan. Maha suci Allah, asra. Asra itu artinya memperjalankan. Memperjalankan itu berarti Muhammad bukan sebagai subjek, tapi Muhammad sebagai objek. Bagaimana? Ya tergantung Allah yang memperjalankan. Kalau Muhammad mungkin tidak mampu terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, saat itu tidak mampu. Tapi bahasa di ayat itu jelas, asro. Asro itu artinya memperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya itu 1.500 km. Kurang jauh seperti itu. Saat itu belum ada pesawat, sehingga perjalanan ditempuh dengan kuda atau mungkin dengan unta, itu 1 bulan lebih. Kalau sekarang Surabaya Jakarta yang jaraknya kurang lebih 1.000 kilo, itu dengan kendaraan ciptaan manusia, dengan pesawat ciptaan manusia, itu bisa hanya dalam waktu 1 jam 15 menit. Ya, kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km, mungkin kurang lebihnya mungkin hanya 2 jam. Sehingga seandainya Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya hidup di zaman sekarang, mereka tidak lagi ingkar tentang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita ini sudah sering disampaikan, sehingga saya mengambil hal-hal yang mungkin perlu saya sentuh. Dengan apa Rasulullah Muhammad diberangkatkan oleh Allah? Ya, dalam hadis jelas diceritakan dengan sebuah kendaraan yang disebut dengan buraq. Di Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas hanya sekali Allah menyinggung kata-kata itu, ya, tidak ada yang lain. Jadi kita tidak boleh mengarang-arang buraq itu seperti apa atau mungkin apa artinya. Di Al-Qur'an itu hanya disebut hanya sekali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, surah yang kedua ayat 20. Saya ulangi sekali lagi, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayatnya 20. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Yang artinya hampir saja kilat. Yakadul barqu. Ya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Sehingga dari ini hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kata-kata buraq itu berasal dari kata barku atau barkun yang artinya kilat. Lalu seperti apa wujudnya? Dalam hadis Bukhari, ya, itu diceritakan, Rasulullah menceritakan bahwa buraq itu memang seperti seekor kuda. Ukurannya itu lebih kecil dari bikhol. Apakah bikhol itu? Bikhol itu artinya perkawinan, persilangan antara kuda dengan keledai. Jadi kalau kuda disilangkan dengan keledai, itu masih lahir satu generasi namanya bikhol. Bikhol itu sifatnya steril.
Steril itu artinya tidak bisa dikawinkan lagi. Baik dikawinkan dengan kuda, mau dikawinkan dengan keledai, tidak bisa. Ya. Nah, bikhol itu lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Nah, yang namanya buruk itu, anak-anak sekalian, lebih kecil dari bikhol, tapi lebih besar dari keledai. Jadi kalau ada 4 binatang ini kita urut, dari mana yang paling besar? Yang paling besar adalah kuda. Di bawah kuda lebih kecil sedikit ada bikhol. Di bawah bikhol itu ada buruk. Dan di bawah buruk itu ada keledai. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan ini yang diceritakan di surah Al-Isra, jangan salah paham. Yang diceritakan dalam surah Al-Isra itu hanya Isra-nya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang diceritakan dalam surah Al-Isra. Adapun Mi'rajnya Rasul bertemunya dengan Jibril itu diceritakan dalam surah An-Najm, surah yang ke-53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah dengan menggunakan buraq ya diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km. Yang Masjidil Haram itu ada di Mekah, di kota Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa itu ada di negeri Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang keduanya diberkahi oleh Allah. Apa akhirnya hadirin sekalian? Diberkahi, akhirnya sejarah kenabian itu hanya ada di 2 tempat ini. Seakan-akan dikuatkan oleh 2 tempat ini. Ya, di Palestina banyak nabi-nabi yang dilahirkan di Palestina, termasuk Nabiullah Ismail alaihissalam, dan satu-satunya nabi yang lahir di kota Mekah. Saya ulangi sekali lagi, satu-satunya nabi yang lahir di kota Mekah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cerita sampainya Rasul di Palestina itu dengan menggunakan buraq. Tapi naiknya Rasul, Mi'rajnya Rasul ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7, itu tidak diceritakan dengan menggunakan buraq. Tapi Allah sambung dengan surah An-Najm, ya, dipertemukan dengan Jibril, ya, diangkat oleh Jibril. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah An-Najm itu Allah ceritakan bagaimana bentuknya Jibril. Jibril itu, anak-anak sekalian, Rasul itu melihat Jibril di ufuk. Di ufuk itu berarti di cakrawala. Sejauh mata kita memandang. Seperti apa jauhnya mata kita memandang, itulah ufuk. Nah, di ufuk itu Muhammad Rasulullah melihat Jibril itu berdiri tegak memenuhi langit. Bahkan ulama mengatakan kalau kita melihat malaikat, kakinya itu menatap di lantai bumi, sedangkan kita melihat ke atas sampai ke batas langit bumi kita ini masih melihat kakinya malaikat. Dan seandainya ada seekor burung terbang dari pundak kanan ke pundak kirinya, dari pundak kanan ke pundak kiri, maka burung itu butuh waktu 2 bulan untuk sampai ke pundak kirinya. Allahu a'lam bishawab. Itulah malaikat yang mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di langit-langit itulah hadirin sekalian, anak-anak yang saya cintai, Rasul bertemu dengan ruh para nabi. Ya, langit itu ada 7 lapis. Ya, adapun bumi Allah tidak katakan 7 lapis. Ya, langit itu 7 lapis, demikian juga bumi. Memang bumi 7 lapis, tapi Allah tidak mengatakan bumi 7 lapis, demikian pula bumi. Nah, di langit-langit itulah Rasul bertemu dengan ruh para nabi. Di langit yang pertama, Rasul bertemu dengan ruhnya Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, bertemu dengan ruhnya 2 nabi. 2 nabi yang dikenal dengan sebutan bin-bin. Yang satu bin Zakaria, yang satu bin Maryam. Siapakah bin Zakaria itu? Bin Zakaria itu adalah Nabi Yahya, Nabi yang ke-23. Siapakah bin Maryam itu? Yaitu Isa alaihissalam, Nabi yang ke-24. Dalam buku-buku agama dikatakan seperti itu. Nah, di langit yang ketiga, Rasul bertemu dengan ruhnya Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan ruhnya Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Abul Anbiya, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diceritakan dalam hadis itu hadirin sekalian, anak-anak sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di sebuah pilar besar. Pilarnya itu dari sebuah bangunan yang serupa masjid. Saya ulangi sekali lagi, bangunan yang serupa masjid
yang disebut Baitul Ma'mur. Sampai Allah itu menyebutkan wal Baitul Ma'mur, demi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu diceritakan sebuah bangunan, Allahu a'lam, sebuah bangunan serupa masjid. Dan anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan, dari Baitul Ma'mur itu setiap hari Rasul melihat 70.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur. Saya ulangi sekali lagi, setiap hari 70.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur. Mereka keluar dari Baitul Ma'mur dan mereka tidak bisa kembali ke Baitul Ma'mur sampai akhir zaman, sampai Qiyamul Akhir. Apa maknanya hadirin sekalian? Begitu banyaknya malaikat. Saya ulangi sekali lagi, begitu banyaknya malaikat. 70.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan mereka itu sholat di Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan mereka itu tawaf karena Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah. Ya, ada yang bertanya, loh kok bisa Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah? Bukankah Rasul itu berangkat dari Masjidil Aqsa yang di Palestina, sedangkan Ka'bah berada di Mekah Al-Mukarramah. Jarak 1.500 dari Ka'bah ke Palestina itu setiap yang vertikal, tapi ada gradien, ada kemiringan. Dan itulah kata para ulama, kemiringan itulah sampai akhirnya di langit ketujuh, ya, Sidratul Muntaha itu lurus dengan Ka'bah. Dan 70.000 malaikat keluar dari Baitul Ma'mur setiap harinya. Ya, keluar dari Baitul Ma'mur setiap harinya. Menunjukkan berapa banyaknya malaikat, sehingga anak-anak sekalian, malaikat itu tugasnya ada yang mungkin menjaga SMP 29, ada yang mungkin yang menjaga masjid, ada yang mungkin yang bertugas menjaga gunung, menjaga danau, menjaga sungai dan sebagainya. Allahu a'lam. Begitu banyaknya. Sehingga kalau dikatakan tidak sehelai daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui, itu masuk akal. Karena apa? Bukan hanya triliunan, bahkan mungkin bilionan, bahkan mungkin lebih dari itu malaikat yang Allah ciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di cerita ini disampaikan bahwa Rasulullah itu diundang langsung di hadapan Allah, di arsy-Nya Allah. Anak-anak, tolong kalau ada yang bertanya, di manakah Allah itu? Jangan dijawab di mana-mana. Allah itu memiliki tempat, arsy Allah. Walaupun Allah itu tidak terbatas dengan makhluknya, termasuk tempat, waktu, itu makhluknya Allah. Allah tidak terbatas dengan makhluknya, tapi Allah memiliki singgasana yang begitu mulianya, itu arsy Allah. Disitulah Rasul Muhammad diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah yang kita semua tahu, yaitu perintah tentang sholat. Sholat 5 waktu. Allah ingin sampaikan langsung kepada nabinya. Allah ingin sampaikan langsung kepada kekasihnya, kepada orang yang paling disayang. Sampai Allah mengatakan, Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, innaka, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim. Di atas pribadi yang mulia, di atas pribadi yang agung, di atas akhlak yang bagus. Ya, Allah tuh di Al-Quran, silakan dilihat, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah itu tidak pernah memanggil Rasul Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Tidak pernah Allah memanggil begitu. Ya, kalau Nabi Musa, nabi-nabi yang lain dipanggil dengan sebutan langsung, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Itu dipanggil langsung. Ya Musa, inni stofaika 'alan nas. Ya Musa, aku angkat engkau melebihi manusia yang lain. Diangkat oleh Allah. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, innaka dzalika najzil muhsinin. Disebut langsung oleh Allah. Ya Zakaria, ya Yahya, disebut langsung oleh Allah. Tapi dengan Muhammad Rasulullah, Allah tidak pernah menyebut namanya langsung dalam rangka memanggil. Tapi Allah sebut dengan sebutan-sebutan yang indah. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafikun. Ya ayyuhan nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan ikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabi, jahidul kufar wal munafikun. Disebutkan oleh Allah dengan panggilan-panggilan yang indah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Itu sebutan untuk Muhammad Rasulullah. Apakah Allah pernah menyebut Muhammad? Pernah.
tapi bukan dalam rangka memanggil, tapi bercerita kepada kita. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bukanlah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Disebut namanya langsung, tapi bukan dalam rangka memanggil. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang saya cintai, itulah Rasulullah. Dipanggil langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan jaraknya itu tidak lebih dari 2 busur panah. Tidak lebih dari 2 busur panah, dekat sekali. Seperti apa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada malaikat, tidak ada makhluk yang lain yang punya kesempatan bertemu langsung dengan Allah kecuali Muhammad Rasulullah. Hadirin sekalian, anak-anak yang saya cintai, selesailah cerita ini, turunlah Muhammad Rasulullah, ya, kembali ke Mekah, diantar oleh malaikat Jibril, sampailah Rasul di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang sudah bukan bukit tapi sebuah bangunan yang indah, ya. Dan Rasul pagi-pagi dilihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal orang yang sangat tidak suka dengan Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad, ada apa engkau pagi-pagi sudah duduk melamun di tempat ini? Ini kalau bahasa kita anak-anak sekalian. Kata Rasulullah, saya tadi malam baru diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Abu Jahal melihat, ini tidak mungkin. Ya, ini potensi yang bisa membuat orang tidak percaya pada Muhammad. Maka apa yang terjadi anak-anak sekalian? Apa kata Abu Jahal? Muhammad, maukah engkau bercerita lagi tentang apa yang kamu alami tadi malam itu? Akan aku undang orang-orang di Mekah ini. Ya silakan. Ya silakan kata Rasulullah. Maka diundanglah. Ya kalau bahasa kita woro-woro. Diundanglah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah untuk mendengar cerita Rasulullah. Maka Rasul bercerita bahwa tadi malam saya diperjalankan oleh Allah begini, begitu, begini, begitu. Orang-orang yang yakin kepada Rasulullah Muhammad menjadi ragu, orang yang ragu menjadi ingkar, ya, orang-orang bingung. Tapi apa kata Abu Jahal? Percuma, kalau semua orang tidak percaya kepada Muhammad belum selesai. Ada satu orang lagi yang sangat percaya kepada Muhammad Rasulullah. Kalau orang ini ingkar dengan cerita tentang yang disampaikan oleh Rasul tadi malam, maka selesailah Islam sampai di sini. Dipanggillah. Siapa itu anak-anak sekalian? Abu Bakar, sahabat Rasul, orang yang paling percaya kepada Rasul. Dipanggillah oleh Abu Jahal, maka datanglah Abu Bakar ke Jabal Qubais. Abu Bakar, kata Abu Jahal, coba dengarkan Muhammad akan bercerita kepadamu. Dan silakan kamu nilai bagaimana cerita Muhammad. Hadirin sekalian, Rasul bercerita ini dan itu dan sebagainya. Abu Bakar, orang yang begitu percaya kepada Muhammad, menjawabnya. Seandainya, kata Abu Bakar, seandainya ya yang diceritakan Muhammad itu lebih mustahil dari ini, aku masih percaya. Seandainya Muhammad mengatakan di balik bukit ini ada musuh dan itu ternyata tidak terjadi, aku pun masih percaya kepada Muhammad Rasulullah. Tapi Abu Bakar ingin memenangkan Rasul. Abu Bakar ingin menunjukkan kejujuran Rasul, kebenaran dari Muhammad Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, agar mereka percaya kepadamu ya Rasulullah, bolehkah aku memohon kepadamu agar engkau bercerita sesuatu tentang Masjidil Aqsa? Karena sebagian dari petinggi-petinggi mereka, karena sebagian dari orang-orang mereka pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Hadirin sekalian, maka seizin Allah, Allah tampakkan seperti layar, ya, di hadapan Muhammad Rasulullah tentang Masjidil Aqsa, bagaimana dengan pilarnya, bagaimana dengan pintu-pintunya, mungkin bagaimana dengan dindingnya, bagaimana dengan mihrabnya, semuanya diceritakan oleh Rasulullah. Maka orang-orang semua percaya, orang-orang yang menyaksikan itu mengatakan, benar Muhammad, benar Muhammad. Hadirin sekalian, yang terakhir Rasul mengatakan, ada sesuatu yang ingin juga saya sampaikan kepadamu, wahai orang-orang Mekah. Ada sebuah kafilah itu rombongan yang akan masuk kota Mekah ini. Kurang lebih 3 hari lagi dia masuk. Di perjalanan, salah satu untanya itu lari, kaget melihat buruk, kaget melihat kilat yang bergerak di atas kepalanya itu, dan karena itulah akhirnya untanya itu tersesat dan kakinya patah. Sebentar lagi, kurang lebih 3 hari lagi mereka akan masuk ke kota Mekah ini. Silakan tanyakan tentang kebenaran perjalananku. Hadirin sekalian, maka 3 hari dari itu berkumpullah orang-orang di pintu Mekah.
di pintu Mekah, perbatasan Mekah. Ya, bahkan diceritakan dalam tarikh itu tidak pernah orang berkumpul sebanyak itu menyambut kafilah yang akan datang ke kota Mekah itu. Ya, begitu orang itu datang, langsung mereka disambut dengan pertanyaan. Apakah benar? Ya kafilah, wahai rombongan, apakah benar salah satu dari untamu tersesat, kaget, lari, tersesat sampai kakinya patah? Apa kata orang-orang itu? Loh, dari mana kamu tahu? Kami ini masuk ke kota Mekah bersama-sama. Tidak ada di antara kami yang berangkat duluan masuk ke kota Mekah sehingga bisa bercerita kepada kalian semua. Kami ini utuh. Tidak ada salah satu dari rombongan kami yang berangkat duluan masuk ke kota Mekah. Dari mana kamu tahu cerita yang seperti itu? Insya Allah. Apa kata orang-orang itu? Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hadirin yang berbahagia, Ustadz, Ustadzah, dan anak-anak santriwan, santriwati, hikmah cerita ini yang pertama adalah kita harus yakin tentang cerita-cerita yang Allah sampaikan di Al-Quran. Apalagi Allah awali cerita ini dengan ucapan Subhanalladzi Maha Suci Allah. Kita harus percaya semua cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan yang kedua, anak-anak sekalian, kita melihat sholat ini adalah ibadah yang paling penting. Zakat Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah itu melalui malaikat Jibril. Perintah puasa Allah juga sampaikan lewat malaikat Jibril. Perintah sedekah, perintah haji, perintah apapun Allah sampaikan lewat malaikat Jibril. Tapi perintah puasa Allah ingin sampaikan langsung kepada kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Karena sholat ini merupakan perintah yang paling penting. Bapak, Ibu, Ustadzah, Ustadz-Ustadzah, dan santriwan-santriwati, kami ingin menyampaikan bahwa sholat adalah ibadah yang paling banyak dispensasinya. Saya ulangi sekali lagi. Sholat adalah ibadah yang paling banyak dispensasinya, yang paling banyak keringanannya, yang Allah berikan pada kita. Kalau kita melakukannya dengan berdiri, bagus. Tidak bisa berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, lakukan dengan berbaring, dengan gerakan. Tidak bisa berbaring dengan gerakan, cukuplah berbaring dengan isyarat. Ya, sholat yang bagus dilakukan di masjid. Tidak bisa di masjid, boleh di rumah. Tidak bisa di rumah, boleh di kereta api, boleh di pesawat, boleh di bis. Ya, sholat zuhur dilakukan di waktu zuhur itu benar. Tapi sholat zuhur dilakukan di waktu asar diperbolehkan. Itu namanya dijama. Sholat asar dilakukan di zuhur itu juga boleh. Itu pun namanya dijama. Sholat zuhur 4 rakaat. Ya, bisa dilakukan 2 rakaat. Ya, itu namanya dikosor. Ya, sholat isya, asar dilakukan 2 rakaat, boleh. Itu namanya kosor. Kita diwajibkan, dituntunkan dalam agama untuk melakukan sholat dengan pakaian yang bagus. Dengan pakaian yang suci. Bolehkah orang sholat dengan pakaian kotor, pakaian yang seadanya? Boleh. Saya ulangi sekali lagi, boleh. Dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, diperbolehkan. Satu permintaan Allah, satu perintah Allah tentang sholat, jangan ditinggal. Saya ulangi sekali lagi, jangan ditinggal. Apapun kondisinya, jangan ditinggal. Kita bepergian kemanapun, maka persiapan sholat, taruhlah di atas tas kita. Di bagian yang paling atas tas kita. Sehingga ketika waktu sholat, kita tinggal mengambil. Anak-anak, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah yang kami hormati, serta anak-anak yang berbahagia, ingat, hidup kita ini tidak tahu sampai kapan. Berapa banyak, Bapak Ibu, berapa banyak teman-teman kerja kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Anak-anak juga berapa banyak teman-teman kalian dipanggil oleh Allah. Apalagi dalam masa pandemi ini, begitu banyaknya. Rasanya sehat itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Tapi ingat, kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan sisa usia pada kita. Kita pun juga tidak tahu sejauh mana Allah berikan waktu untuk kita tinggal di muka bumi ini. Maka jaga sholat. Mohon maaf kalau saya sampaikan, mungkin kita tidak pernah melakukan dosa besar. Saya ulangi sekali lagi, mungkin kita ini merasa orang baik, karena kita tidak pernah melakukan dosa besar. Kita tidak pernah merampok, kita tidak pernah minum minuman keras,
kita mungkin tidak pernah berzina, kita mungkin tidak pernah mabuk-mabukan, kita mungkin tidak pernah membunuh orang. Karena itu akhirnya kita merasa orang baik. Tapi ingat, ketika kita mendengar panggilan sholat, saya ulangi sekali lagi, ketika kita mendengar panggilan sholat, dan tidak ada getaran sedikit pun dalam hati kita untuk mendatangi panggilan sholat, maka sesungguhnya kita telah melakukan perbuatan dosa lebih besar dari yang saya sebutkan tadi. Orang membunuh itu ketika dia masih sholat, maka dia masih diakui sebagai muslim oleh Allah. Ya, orang mabuk-mabukan ketika dia masih sholat, dia masih diakui sebagai muslim oleh Allah. Tapi ketika kita sudah tidak lagi melakukan sholat, tidak ada getaran sedikit pun untuk mendatangi waktu panggilan sholat, maka sesungguhnya kita laisa minal Islam, kita sudah di luar Islam. Mari kita jaga sholat kita, apapun. Ya, bahkan ada ungkapan yang cukup bagus ya, katanya bekerja itu adalah kesibukan sambil menunggu waktu sholat. Ya, kita ke pasar itu adalah kesibukan sambil menunggu waktu sholat. Ya, kita bersenda gurau, kita berdiskusi, kita mengerjakan apapun, itu hanyalah kesibukan sambil menunggu waktu sholat. Maka ketika ada ungkapan seperti ini, maka begitu datang waktu sholat, tinggalkan. Tidak akan pernah selesai pekerjaan kita. Kita ini sebagai orang yang bekerja, pasti pekerjaan itu akan silih berganti. Ya, anak-anak sebagai pelajar, ya, maka pelajaran akan silih berganti. Kalau kita selalu karena itu kita menunda-nunda sholat, pekerjaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Sampai zuhurnya habis, pekerjaan tidak akan habis. Sampai asarnya habis, pekerjaan tidak akan habis. Maka berhenti sebentar, tunaikan sholat, tinggalkan sebentar, tunaikan sholat, fa insya Allah kita akan menjadi orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, mungkin ada pertanyaan, nanti saya persilahkan, ya, kita berdiskusi, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Inti dari yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa kisah ini harus kita imani. Ya, Allah itu bisa melakukan apapun. Allah bisa melakukan apapun sampai Allah awali ayatnya dengan ucapan subhanallah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Allah menempatkan sholat sebagai perintah yang paling utama, yang paling penting. Jangan kita tinggalkan. Karena apa? Sholat adalah batas antara orang muslim dengan orang non-muslim. Dan karena sholat itulah yang akan dihisap pertama kali oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan virtual di dunia ini, dan nanti imbalannya kita bisa melakukan reuni di surganya Allah. Saya ulangi sekali lagi, virtualnya dari SMP 29, reuninya nanti di surganya Allah. Demikian untuk sementara, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, didiskusikan, tanya jawab, saya persilakan Ustadz J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.